Balik lagi sobat full tank sama kita, ada Hafiz di sini, ada Mbak Ivan dan Adit di belakang. Nah, kita bertiga masih di mobil all new Kijang Innova Zenix, terutama yang kita bawa nih tipenya yang paling tinggi nih, tipe Q Modelista. Kalau bisa dibilang tipe Q Modelista nih adalah salah satu yang unik nih di keluarga all new Kijang Innova Zenix, karena bisa dibilang ini adalah pakai trim dress up yang resmi dari Toyota. Dari Toyota. Biasanya tuh pengguna Kijang biasanya ya itu tuh terkenal demen banget modifikasi. Nah, kebetulan kalau kita ngomongin modifikasi, Mbah Ivan nih paling paham nih sejarahnya permodifikasi Kijang gimana. Gimana Mbah Ivan? Sebenarnya justru saya yang pernah jadi chip editor masalah modifikasi. Itu. Ayo kita tes gimana? Oke. Jadi kalau kita bicara Kijang ya memang zaman dulu, terutama zamannya Kijang Super dan Kijang Kapsul itu memang banyak sekali orang yang modifikasi macam-macam ya. Kalau Kijang Super Kapsul paling top itu Alto. All terrain off-road ya gitu. Alto. Itu tuh ngetop, jadi Kijang dibikin tinggi, pakai ban pacul, Jeep itulah. Iya, ban pacul over fender. Di mata anak-anak off-road julukannya miring, KST katanya. Kijang. Apaan tuh? Kijang Sotau. Wih, Kijang Sotau. Ya, tapi itu kan biasa lah. Standar lah ya. Chauvinisme lah, orang pasti ada seperti itu. Nah, itu paling banyak, terutama di Kijang Super dan Kapsul dulu pasti, bahkan bisa dibilang jaya-jaya aksesori itu masih pada zamannya Kijang ya. Oh iya. Mbak Ivan ya, bahkan Avanza pun tidak semarak Kijang. Ini pada zaman Kijang itu orang minatnya, orang mau dandan segala macam aksesori, karena memang mobilnya kan agak basic ya. Kalau dari kacamata Mbah Ivan nih, yang kebetulan kalau datang ke rumahnya isinya majalah modifikasi dan majalah mobil, gimana tuh? Iya, seperti tadi Om Adit bilang, modifikasi Kijang tuh udah dari lama, dari zaman bahkan Kijang Doyok pun juga udah ada. Dan Doyok off-road, terus mungkin sebagian mulai bergeser, mulai banyak yang main drag race. Jadi Kijang Super tuh dibikin cepet. Aduh, siapa ya yang drag race? Yang paling parah sih itu paling banyak sih. Bukan, lebih kontes. Nah, itu kontes dia. Itu paling itu parah itu. 2000-an tuh Peter Jacobson bikin Kijang ceper, dan akhirnya Kijang ceper malah baik lagi loh, Kijang kotak ceper. Oh iya. Iya, terus zaman Kapsul juga dulu sampai majalah otomotifnya bikin edisi khusus modifikasi Kapsul tuh. Itu udah bacanya ada VIP. Iya, VIP mulai marak juga, terus masuk generasi Innova. Innova seri awal kebanyakan rata-rata pasti mainnya kayak VIP zaman-zaman kontes era tersebut sih ya. Cat ngejreng dulu, pintu di chef. Terus bergeser ke sekarang terakhir Innova Diesel Matic IDM. Cumi-cumi darat yang kenceng, dan ciri khasnya udah kayak agak-agak ke Thailand ya. Agak ngejreng lampu yang warna-warni itu. Ya, apa sebutnya lampu RGB betul ya, lampu RGB, lampu bilet, laser, apa segala macam. Nah, mau nambahin satu nih, zaman dulu mungkin ini bukan modifikasi tapi lebih ke culture, Formula Kijang di era 80-an. Bayangkan sampai jadi Formula pakai mesin Kijang. Ada lagi anekdot yang kocak. Pada inget gak waktu zamannya Kijang, kayaknya kalau nggak salah Kijang Kapsul, itu tuh zamannya tuh pakai ini alarmnya tuh yang bisa lagunya banyak, yang pasti Anda loh pakai kartu non-car dulu baru bisa. Oh iya. Iya, banyak tuh pilihannya. Karena dulu Kijang banyak kan nggak pakai alarm ya, hanya di. Nah, kayak LGS saja belum ya? LGS belum. Rista yang udah ada sih. Iya. Seingat saya. Aftermarket tuh rata-rata hidupnya tuh gara-gara Kijang sebenarnya di Indonesia. Yeah. Nah, kira-kira ada pengaruh nggak ya kalau dengan banyaknya modifikasi Kijang itu, mungkin dari sisi culture penggunanya atau misalkan dari gaya hidup, gaya pemakaian mobil Kijang ya, gimana tuh kalau misalnya dari kacamata Mbak Ivan sama Pak Adit? Duluan boleh, baru sedikit takut lupa. Apa tuh? Sebenarnya kita bisa melihat fakta menarik adalah
2023 itu paling laku itu adalah varian Innova Modelista. Oh iya. Paling laris. Jadi itu sebenarnya menunjukkan langsung maupun tidak langsung bahwa minat orang terhadap Kijang beres api itu tinggi. Mereka langsung beli yang paling mahal. Dan udah langsung dimodif Ya. resmi lah sama Kijangnya, sama Toyotanya. Langsung. Ini Modelista. Ini dari pertama kali ya. Baik Van ya. Pertama bukan? kali, tapi bisa termasuk dulu nggak sih, dulu ada Innova Cruiser. Oh iya. Ya, Cruiser, terus ada dulu yang V Limited yang dapat dress up ya, cuma Oke, Luxury juga ada. Oh iya, cuma memang Tapi dulu tidak- belum ada branding kawan, ini kan Tapi tidak namanya pakai Modelista. tidak pakai GR. Ya. Betul. Kayaknya paling kalaupun di Reborn itu ada cuman edisi 50 tahun Ya, atau yang cuman yang penambah B aja gitu. Iya, bukan yang dikasih branding. Ini kayak Modelista itu kan brand dari Jepang, brand in-house-nya Toyota yang bikin wow. Dikit ya. Iya, mau dikit. Oh, Modelista itu dari Jepang. Modelista Jepang itu salah satu kasarnya, kalau dulu racing ada TRD, Ah. Modelista yang elegan. Oh, macem kalau misalnya kayak Brabus kayak gitu-gitu Ya, kali atau ya. di Honda kan mungkin ada dulu ada Modulo kan lebih kayak elegan, Kalau sporty lah kak. Nissan itu apa? Nissan dulu ini Selanismo. Autek. 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 Oh, iya benar, Autek dengan grill chrome-nya itu ya. Ya. Jadi melenceng. Gak apa-apa dong, namanya Khasana. Hasanah Otomotif. Iya, apalagi permodifan. Oh. Ya, semoga nanti kapan-kapan kita bisa ngajakin teman-teman anak modif biar Nah. ngobrol di sini juga bareng Boleh sama tuh. kita di bincang-bincang mobil. Nah, yang menarik, tadi sempat ngobrolin juga soal Reborn dan ada juga soal terkait cumi-cumi darat nih. Ngerasa nggak sih kalau dengan adanya tren cumi-cumi darat itu lumayan kayak bikin konsumen mobil Kijang tuh antara ragu apakah aku bertahan dengan Reborn, apakah aku pindah ke Zenith? Gimana tuh kalau dari kacamata Mbak Ivan sama Pak Adit? Mbak Ivan dulu deh. Nah, kalau yang saya lihat langsung ya, ini kalau ngomong langsung ke teman-teman, mereka memang melihat Zenix tidak seperti Dieselmatic. Cuma menurut saya itu terjadi di mana saja. Karena orang kalau ada perubahan pasti nggak langsung terima kan, banyak yang lebih resisten. Tapi kalau apakah secara umum berpengaruh? Menurut saya sih enggak ya. Karena modifikasi itu ya memang bukan setengah katakanlah setengah pembeli Innova itu nanti semua jadi cumi-cumi darat. Tapi ya di satu sisi dengan adanya Zenix ini mungkin bisa melepas image tersebut, karena kan ya image tersebut ada yang negatif juga kan. Betul. Dan mungkin ya tidak semua orang cocok dengan gaya tersebut gitu. Ya ada Justru ada ininya lah, plus minusnya lah ya. minus ya. Jadi lebih bagus sih mungkin dengan adanya Zenix ini bisa bikin tren modifikasi baru. Ya, Trennya kita- gimana tuh kira-kira kalau dari kacamata Mbak Ivan? Kalau saya sih pingin kayaknya revival untuk era VIP gitu oke juga kali ya. Setuju. Cocok nih. Ntar joknya tiba-tiba langsung jadi pakai apa? Kancing-kancing. Wih, Kan jok VIP kancing. zaman dulu. Tahu-tahu nanti merek Garson kembali di Indonesia. Waduh. DHD Garson. Kalau dari Itu saya kacamata Pak Adit gimana? Iya, kurang lebih sama, tapi mungkin sedikit kilas balik soal Innova diesel ya. Mungkin kita kalau diesel itu kan pertama kali baru hadir pas di varian Kijang kapsul ya. Oh iya. Itu memang tren. Iya. Oh iya betul, di Indonesia ya. Betul. Luar Waktu negeri. itu, waktu itu memang kalau luar negeri kurang lebih nggak tahu mungkin Gen Kualis 3. ada. Mungkin Iya, dari era super. era super Dari era dia sudah ada diesel ya. Mungkin, tapi kalau di Indonesia baru dari Kijang kapsul. Waktu itu memang tren diesel. Karena dan di Innova ketika menjadi Kijang Innova, diesel menjadi solusi yang yang menarik karena apa? Innova itu sausnya berat. Dia berbagi sama Hilux dan Fortuner, sehingga untuk MPV ada yang bilang sausnya terlalu berat sehingga otomatis bensinnya boros. Oh. Dan itu keluhan yang awal di mana Innova boros. Makanya ketika Innova pasti harus sebaiknya orang akan prefer buat diesel. Nah, dan itu pun sejalan ketika tren 2000-an itu memang di mana diesel lagi happening kan. Tapi kan belakangan Rajanya semenjak- diesel. Salah. semenjak Dieselgate itu sepertinya pengembangan diesel agak berhenti. Nah, Iya, orang iya. larinya tidak pada diesel lagi, paling larinya ke elektrifikasi gitu kan. Makanya diesel hilang. Nah, kalau udah begini, kalau untuk modifikasi mesin sih, kalau saya sih tidak berpikir macam-macam, betulnya baik lagi seperti Pak Ivan bilang, modifikasi yang menunjang kenyamanan dan atau style. Mungkin kalau di sini kan kalau dari Kijang Innova seri ini yang paling kurang itu adalah sisi pelek.
Ya, Nah. itu. Itu Yang modelista pun masih terlalu kecil, apalagi yang G. Ya. enggak. Nah, Sebenarnya yang jadi masalah itu adalah antara pelek sama fender nah iya. blesek ke dalam. Iya, jadi Tuh. Dan offsetnya karena kurang. kalau gemuk fendernya kan, fender tuh gemuk banget fendernya. Iya. Terlalu chubby. Terlalu cabi, iya cabi. Jadinya Itu mau gua buat bannya kecil, kelihatan kecil. Iya, padahal kalau aja agak dilebarin sedikit tuh, disamaratain antara fender sama ban. Itu nggak tahu tuh kalau kita perhatiin Toyota lain pada gitu. Iya sih, kayaknya mungkin Mungkin apa, ada alasan engineer-nya tertentu, ya. punya alasan tersendiri kenapa begitu. Tapi secara estetika sebenarnya mungkin satu hal yang bisa di highlight, kalaupun kalian ada yang minat beli all new Kijang Innova Zenith ini, ganti velg. jadi galak. Terus mungkin ya motor-motor penunjang kenyamanan pasti lah. Kalau performance saya pikir udah cukup. Ya. Iya. Jadi orang-orang yang ingin lebih atau mau tampil beda, nyaman doyan aja sih yang mau orang itu kalau di performance saya pikir udah cukup ya. Iya. Apalagi dengan mesin hybrid begini powerful loh. Bahkan lebih powerful daripada dieselnya. Kalau mau coba, beneran harus coba deh, daripada cuman ngelihat apa kata netizen yang ada di internet. Itu. Cih, iya. Kalau di drag race pasti benar. Iyalah, ada motor elektrik sama mesin bensinnya juga. Nah, selain tadi kan kita ngomongin soal pelek ya. Kira-kira ada lagi nggak sih part-part yang di all new Kijang Innova Zenith ini yang bisa bikin mobil ini tambah lebih keren kalau misalnya di dress up dikit lah. Selain pelek, ada suggest nggak dari Mbak Ivan mungkin? Ya, lagi-lagi masih bisa sih, body kit masih bisa. lah kan lagi-lagi Sera ya, mungkin Hmm. ada yang lebih prefer body kit lagi. Terus mungkin lampu, masih ada yang merasa lampunya belum cukup, belum pasang RGB, belum pasang bilet. Jadi udah ada bilet ya. Udah, ini Udah. tuh bahkan udah adaptif loh headlightnya. Oh, udah adaptif ya. Kalau audio mungkin Kalau- Audio, nah. audio. iya, sebenarnya head unitnya ini canggih loh, FYI. Dia sudah Apple CarPlay, sudah Android Auto. Bahkan sebenarnya settingan audionya tuh sudah cukup mumpuni. Equalizernya banyak, segala macam preset untuk audionya tuh oke. Tapi mungkin ya yang namanya terutama kan audio tuh urusan telinga ya. Ya. Selera telinga masing-masing tuh beda. Ada yang demen SQ, SQL segala macam. Dan kayaknya dengan soundstage-nya nih mobil bisa sih kayaknya Harusnya bisa. di tune up dikit-dikit. Apalagi ini belum pakai subwoofer. Belum. Tapi ada versi ekspornya sudah pakai audio JBL. Itu dia. Nah, itu tidak tahu kenapa. itu harus Kenapa di mengikuti sini? Apa mungkin buat facelift kita tidak tahu ya. toko Iya. sebelah ya, pakai sama-sama sound system toko muka ya. Nah, iya. Betul. Sekarang udah Jadi mulai mahal. ya. Bahkan juga brand-brand China aja udah banyak, ada Cherry sama Sony, apalagi Betul. itu BYD ada. Masukan buat tamu. Mungkin versi berikutnya audionya branded. Karena Iya. sudah ada loh, jadi kayak bukan alasan gitu. Oh, Iya. nggak bisa. Ini versi ekspor yang diproduksinya juga di ini ya, harusnya kitnya dari Indonesia ya. Setuju banget. Daripada orang beli produk aftermarket yang mungkin, karena kan balik lagi ya, produk aftermarket itu kita sangat setuju dengan produk aftermarket itu untuk menambah penampilan mobil, membangun industrinya juga, karena industri aftermarket di Indonesia tuh adalah industri yang benar-benar craftsmanship-nya sangat bagus. Cuma Ya. kan ketika kita bicara electrical, teknis segala Nah, macam betul. kan ada kekhawatiran soal warranty segala macam gitu ya. Kita harus tetap safety lah. Bermodifikasi itu harus dengan asas bahwa mobilnya itu tetap aman, nyaman di jalan, dan tetap safety dari sisi regulasi mobilnya itu sendiri. Nah, mungkin untuk menutup, kira-kira apakah all new Kijang Innova Zenith ini adalah mobil keren untuk dimodifikasi? Menurut saya sih iya. Ini karena itu buat mobil kayak Innova Zenith ya, ini sebenarnya masih banyak hal-hal yang bisa disentuh. Kayak tadi audio ini yang belum full premium bisa masuk. Mungkin bahan joknya
mungkin itu lagi. Dan tadi lampu aja sebetulnya pun juga masih ada orang nganggap kalau udah bawa sudah sampai LED semua masih kurang terang. Kan sekarang kan trennya apa tuh cahaya ilahi, walaupun harus lihat aturan. Itu harus lihat aturan loh, hati-hati. Iya, hati-hati Dibatasi loh. sebenarnya. Atau mungkin buat kontes nggak apa-apa, tapi jangan dipakai di jalan. Betul, jangan sampai bikin netizen yang dashcam itu langsung ini nih yang di jalan nih lampunya ngegangguin sepanjang perjalanan, lampunya tetot gitu. Nanti performa juga masih terbuka juga ya, karena mesinnya setahu saya HKS kan ada yang divisi Thailand yang biasanya mobil Asia Tenggara, mereka juga ada parts karena berapa sharing dengan mesinnya juga sharing dengan Fortuner ya? Enggak ya, sudah yang lama sorry. Kalau diesel iya yang masih zamannya Ribbon masih connect. Kalau ini tuh kalau nggak salah sama Foxy. Oh Foxy ya, karena saya dengar udah ada kayak air filter yang plug and play buat Zenix. Oh, buat jadi nambah ya ini ya. performa pun juga selalu akan ada orang yang tidak puas. Betul. Atau mungkin ya itu pinginnya punya mobil sport tapi sudah punya anak. Iya. Dan tidak mau terlihat sombong nanti pakai BMW M5 Touring ya, ntar kan di M5 Touring masih ada ya. Sudah nggak ada main sebutnya. Jadi Zenix udah dibikin kencang, dibikin sleeper ya. Nah, sleeper bener loh. Kayaknya Zenix tuh pas loh kalau dibikin sleeper kayak Per atau VIP. Nah, VIP juga. Nah. Nah, itu seperti aliran modifikasi top buat ZX. kenapa mungkin sekalian nutup dari Pak Adit sendiri, kenapa VIP itu pas banget buat sosoknya All New Kijang Innova Zenix ini? Karakter mobil sih. VIP itu kan biasanya cocok untuk mobil yang mobilnya punya karakter mature. Mungkin kan mobil saya agak besar. Kayak Kijang kan sekarang udah bisa dibilang mobilnya tuh bapaan sekali Kijang Innova Zenix ini. Itu tuh kalem, penuh potensi, dalamnya menghanyutkan tapi itu kalem. Kayak berwibawa sekali gitu ya. Jadi cocok sama si VIP. Sleeper itu orang yang biarlah di jalan diremehkan tapi begitu ditatangin Diem-diem tahu zut gitu. itu cocok banget. Iya, Tentu tak kalau pakai fungsi sebagai mobil keluarga. benar. Nah, mungkin buat sobat full tank kalau misalkan mau modifikasi mobil terutama pengguna Kijang, bisa juga tuh dilihat tuh inspirasi modifikasi yang tepatnya seperti apa. Terutama kalau untuk All New Kijang Innova Zenix kan kalau dari kita rekomendasinya stylenya VIP atau sleeper. Nah, mungkin bisa tuh cari-cari di Instagram tema-tema modifikasinya Kijang, karena di Instagram tuh paling banyak deh buat dapetin inspirasi, apalagi nanti langsung ketemu tuh pelek yang pas buat All New Kijang Innova Zenix segala macam. Jadi selain membuat mobil kita lebih ganteng, All New Kijang Innova Zenix kita lebih ganteng, juga mendukung industri aftermarket biar makin berkembang besar gitu. Nah, kalau gitu jangan lupa tonton terus siaran dari Bincang-Bincang Mobil bersama saya Hafiz, Saya Ivan. Saya Adit. Nah, jangan lupa kita sekarang selain ada di YouTube Bincang-Bincang Mobil juga ada di Pro TV. betul. Jadi Pro TV itu adalah channel TV digital yang dimiliki oleh Promedia Teknologi Indonesia. dan itu tersebar di seluruh jaringan medianya Promedia. Jadi gampang banget buat nonton kita. Jadi nggak hanya di YouTube, Boleh cari. iya di semua medianya Promedia juga ada kita. Jadi 200 ya? Canggih. Mana-mana kita. Pokoknya jangan lupa tonton terus kita. Kalau suka di like, di subscribe, dan Kalau suka komen. Jangan lupa. Jangan Ya, diam aja. atau ide Iya. apa yang perlu kita bahas, komen aja. iya. Nah kalau gitu kita pamit ya. Dah. Dadah.